Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelum kita mengerjakan soal operasi hitung campuran bilangan bulat, agar jawabannya benar, maka terlebih dahulu kita harus tahu urutan yang didahulukan dikerjakan. Nah, jadi ada urutannya, tidak semua kita mau ngerjakan yang mana dulu. Nah, baik urutan yang pertama yaitu yang ada di dalam kurung. Nah, contoh ya, baik Ibu kasih contoh yang ada di dalam kurung tuh yang seperti apa. Nah, ini contohnya negatif 9 ditambah 6 dikurang 4 ditambah 8 sama dengan titik, titik, titik. Nah, di sini ada operasi hitung yang berada di dalam kurung. Nah, contoh yang ini. 6 dikurang 4. Ini kan berada di dalam kurung. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Yang ini juga kan ada di dalam kurung. Tapi ini bukan termasuk operasi hitung karena dia sendiri. Tanda kurung di sini biasanya digunakan untuk bilangan bulat yang negatif. Jadi kalau yang bilangan bulat negatif itu biasanya diberi tanda kurung supaya untuk membedakan bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi untuk mengenali itu operasi hitung yang di dalam kurung atau bukan itu mudah ya. Caranya tinggal kita lihat saja angkanya di sini. Kalau angkanya ada 2 nih seperti ini kan 6 dan 4 ini kan ada 2 ya, 6 dikurang 4 begitu. Nah, ini berarti ini termasuk operasi hitung yang harus dikerjakan terlebih dulu. Nah, sementara yang ini hanya bilangan bulat negatif ya. Baik, kita kerjakan contohnya di sini ya sama dengan berarti negatif 9 tetap di sini, kemudian ditambah. Nah, ini dihitung dulu 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 berapa? Ya, 2 ya. Kemudian lanjut ditambah 8. Nah, begitu. Nah, kalau sudah begini kita tinggal lanjutkan menghitungnya. Negatif 9 ditambah 2, negatif 7 ya. Nah, kemudian lanjutkan. Tambah 8. Negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian itu tadi yang pertama. Yang pertama yang dikerjakan itu yang ada di dalam kurungnya. Tadi sudah ya, sudah jelas. Kemudian yang urutan yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Nah, kemudian urutan yang ketiganya penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi ini urutannya. Jadi, yang pertama kali dihitung itu yang adalah yang ada di dalam kurung. Operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian perkalian atau pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini sama kuat atau setara. Jadi kalau misalnya ada perkalian dan pembagian, jadi cara mengerjakannya itu dikerjakan yang kiri terlebih dulu. Yang kiri baru yang kanan. Nah, kemudian yang ketiga itu penjumlahan atau pengurangan. Sama, ini juga penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat atau setara. Jadi cara mengerjakannya dari yang sebelah kiri dulu baru sebelah kanan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh nomor 1. Ini soalnya 6 ditambah 17 kali 3 dikurang 10. Nah, ingat lagi aturan untuk menghitung operasi hitung campuran itu. Yang pertama yang harus dikerjakan lebih dulu itu apa? Yang ada di dalam kurung ya, yang ada di dalam kurung. Kemudian yang keduanya perkalian atau pembagian, kemudian yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di soal ini tidak ada operasi hitung yang di dalam kurung, berarti kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Nah, perkalian di sini ada, di sini ya, 17 kali 3 ini kan perkalian, berarti yang ini yang kita hitung lebih dulu. Oke. Kita tulis di sini yang 6 dulu, 6 tambah, nah ini baru 17 dikali 3 berapa? 51, baru dikurang 10. Nah, kalau sudah begini, ini operasi hitungnya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat atau setara, berarti dihitungnya mulai dari yang kiri. Yang kiri itu sebelah sini kan. Jadi 6 tambah 57 tambah 51 dulu. Jadi hasilnya adalah 57. Kemudian baru dikurang 10. Baru dihitung 57 dikurang 10 adalah 47. Nah, inilah hasilnya. Tuh, mudah kan ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Contohnya 4 kali
13 dikurang 9 tambah 8. Nah, di sini kita lihat operasi hitungnya ada yang di dalam kurung ya, berarti yang di dalam kurung ini dihitung lebih dulu. Nah, ini sama dengan 4 kali 13 dikurang 9 berapa? Ya, betul, 4 ya, 4, kemudian baru ini tambah 8. Nah, selanjutnya kita hitung, sini ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan, berarti yang lebih dulu dikerjakan adalah perkalian. 4 kali 4 berapa? 16 ya, 16 tambah 8. Tinggal dijumlahkan, 16 tambah 8 itu 24. Selesai. Contoh selanjutnya, 12 tambah negatif 4 dikali negatif 5 dikurang negatif 8. Oke, di sini kita lihat ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Berarti yang lebih dulu dikerjakan adalah yang, ya betul, yang perkalian yang ini. Nah, berarti di sini sama dengan 12 ditambah, nah negatif 4 dikali negatif 5 berapa? Berarti 4 kali 5 itu berapa? 20 ya, 20. Nah, negatif kali negatif kan positif, berarti ya sudah, ini 20 saja. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Nah, ingat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kemarin, kalau negatif ketemu dengan negatif itu jadinya apa? Positif. Nah, positif berarti di sini tandanya adalah penjumlahan. Kemudian tinggal diturunkan angkanya, begitu. Nah, setelah ini langsung kita kerjakan. 12 tambah 20 berapa? 32 ya. Baru ditambah 8. Ya, 32 ditambah 8 itu sama dengan berapa? 40. Nah, gitu. Oke, contoh selanjutnya. 88 dikurang 16 dibagi 2 tambah 5 dikali 4. Nah, ini operasi hitungnya itu ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Berarti yang pertama kali harus dikerjakan lebih dulu itu yang perkalian dan pembagian ya. Nah, ini pembagian dan perkalian itu setara atau sama kuat, berarti mereka dikerjakannya yang kiri yang lebih dulu. Oke, lanjut. Ini ya, 88 dikurang, berarti yang ini ya, 16 dibagi 2 dulu. Berapa? 8. Tambah, kemudian ini 5 kali 4, 20. Oke. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Ini kan setara atau sama kuat, berarti yang dikerjakan lebih dulu itu yang sebelah kiri. 88 dikurang 8 berapa? Ya betul, 80 tambah 20. Berarti 80 tambah 20 hasilnya adalah 100. Mudah kan? Selanjutnya 36 bagi 8 kurang 2 ditambah 5 kali 6. Oke, berarti di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung. Berarti yang di dalam kurung harus dikerjakan lebih dulu ya. Oke, lanjut. Nih sama dengan 36 dibagi, ini ya yang harus dihitung lebih dulu, 8 dikurang 2 itu 6. Kemudian ditambah ini 5 kali 6 berapa? 30. Nah, ini ada pembagian dan penjumlahan. Itu yang dikerjakan yang pembagian dulu. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian tambah 30. Maka hasilnya adalah 6 tambah 30, 36. Baik, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.